By the way teman-teman, ini kakak ipar, kenalin ya. Iya, kenalin. Aduh, Iya. semoga calon adik ipar. Gue selalu Iya. berdoa sama lu, walaupun gue tahu Amin, punya amin, amin. chance, tapi gue doain semoga lu berusaha. Jadi Vanessa Hilman gimana? Ada Vanessa Hilman di rumah? Ada. Sebentar, mau dipanggil? Dia baru posting lu loh di Yang bener loh. Bukan baru posting, baru ngasih lihat nih Kak, lihat Kak. Wah, dia baru posting yang ini bukan baru posting, baru ngasih lihat yang Gimana ya? hari itu nggak ada yang denger musik rock katanya gitu. Lu jawab ada gue, lu mentang tua sih main nge-strike aja. Orang kan Tapi kan tua. kasih pendapat. Kagak enak dong kalau ngomongin umur, jangan. Iya. Ini mainan gue anak sekarang nih. Hati-hati yang pedang gue nih. Itu pedang apaan sih? Pedang apaan sih itu? Himen ya, Himen. Minecraft. Oh, Minecraft, gue kira Himen. Gue lagi di kamar mainan anak gue nih. Buat lu. Oh. Gue lagi ngalah sama bini gue. Dia tiap hari kan siaran Apa? di rumah. Dia siaran di rumah tuh. Terus habis itu dia pakai kantor gue. Gila lu, gue udah 2 minggu gak ngantor. Ngantornya dia yang babat pagi. Ini malam bikin apa? Ya berdunia lo tuh siaran. Siaran. Apalah pagi-pagi tuh yang buat jam 6 pagi kan. Terus habis Dia itu siaran pagi ya, sekarang bini lu ya? Iya, siaran pagi. Dia lagi brainstorming nih kalau jam segini nih sama si Ben. Lagi brainstorming. Nanti habis itu pagi jam 6 sampai jam 10 kan. Dah. Siaran dari rumah. Asli, gue gak dapet apa-apa. Gue gak kebagian aja. Gila. Oh, cuy. Apa? Gimana cerita? Terus gimana nih work from home nih? Gue udah nggak tahu lagi mainan apa yang mau gue ajak ngobrol aja. Semua udah gue ajak ngobrol. Hah? Tapi cuy, gak. Apa? Gue tuh udah sampai gabut ya. Sampai YouTube gue bukanya apa sekarang coba? Cara menanam anggrek. Lu jangan gitu, nanti gue kasih tahu gimana gue YouTube. Lu tau gak gue tiap hari buka YouTube-nya apa? Gimana cara bikin barbecue saus sampai saus bukan dagingnya. Sama ini cuy, cara beternak ikan mas. Akhirnya gue dapet ilmu baru cuy. Oh iya? Tapi nggak tahu ya praktek atau enggak. Tapi yang penting kan ilmu baru. Iya. Gitu. Sama ini cuy, tutorial mendapatkan Vanessa tuh di YouTube ada. Ada. Cuma tiap hari ratusan DM ke gue. Sadar, baik, mau salam Kak, boleh. Kita itu di dunia selama ngayal belum bayar, jalanin aja. Bener, iya. Bener. Ngayal kan termasuk cita-cita. Cita-cita gue punya YouTube channel juga gara-gara lu ngayal nih. Gila. Kacamata juga deh. Belum berpijama. Tapi ada satu nih teman-teman di sini ya. Jadi Rifat kan punya konten otomotif sekarang udah dapat satu. Doi kurang kuliner dia nih. Oh gitu. Kuliner dong. Lu kan pencinta burger katanya. Pencinta burger banget. Waduh coy. Iya. Lu udah Fat. Apa? Fat udah berapa ini apa? Ya, ini kenapa dah kok gelap sih lu? Fat. Apa? Halo. Kenapa? Ya. Itu lo gelap. Muka gelap. Gambar lo nggak ada. Oh my god. Aman nggak? Apa yang terjadi, cuy? Pat, masa tiba-tiba muka lu burem hitam semua? Akhirnya ya udah gue ganti handphone. Handphone gue ternyata bermasalah. Lu tau gak? Gue di-abuse sama orang banyak, Mas Rifat. Ngapa emang? Kecewa nih. Ngomong-ngomong, gue kan setiap kali nelfon lu kan setiap kali nanya ya. Gimana caranya Instagram Story, Instagram Live ini, lu pakai headset, terus pakai mic, terus masuk ke dalam handphone lu suaranya bagus. Gimana caranya? Jadi, ini kalau Android sama iPhone beda nih Pat. Kalau Android tuh jauh lebih simple, lebih simple. Oke. Jadi kalau misalnya ini kan mikrofon nih, pakai kabel XLR. Terus habis itu masukin ke sound card. Habis itu dari sound card tuh USB-nya langsung masukin ke Android. Nah,
Android. Nah itu nyala udah langsung. Oh gitu. Tapi kalau iPhone agak ribet. Harus lewat mana dulu dia? Jadi mesti dari ini ke sound card atau mixer. Habis itu jalur iPhone-nya gue nggak bisa kasih lihat sih nih. Jalur iPhone-nya tuh dikasih 2 lubang gitu, satu masuk ke line mixer, satu lagi masuk ke iPhone. Nah tuh jalurnya agak ribet tuh. Oke. Iya. Tapi enaknya adalah ngomong aja, gue punya stok. Tenang aja, gue punya 2 kok. Terima kasih sudah memesan Lawless Burger. Gue udah sediain, Terima gue udah stok 2 nih. Ini yang ini kayaknya apa tuh namanya ya? Yang Vanessa, yang buat burger buat Vanessa ntar roti gue bikin love gitu ya. Atas hujan. Kalau gue sih anaknya ingat gue beli 2. Satu buat kakak, satu buat adik. Gue kirimin Pat buat Vanessa Hilman, tapi yang kagak. Teman-teman semua, jadi tadi gue sempat nanya gue kan, gue punya kebiasaan apa? Gue tuh selain balapan, gue tuh punya kebiasaan gue makan burger. Bukan hanya makan burger, tapi itu jadi kebiasaan gue udah kira-kira dari tahun 2000 lah, 2000 awal gitu ya. Nah, lo kasih tahu berapa restoran burger yang pernah lo cobain? Kemarin gue baru ngaku 95 merek burger yang pernah gue makan. 95 apa 96 gitu. Lawless gimana Lawless? Indonesia pasti. Iya. Satu. Pasti. Pasti. Gue tadinya nggak tahu kalau itu yang punya lo. Gue mana tahu. Tapi beneran gue nggak bohong, Lawless Indonesia juara 1. Nggak bohong. Mantep, asoy. Mantep. Yang paling hebat ya menurut gue, lu yang paling gokil nih dari semuanya adalah lu nggak jual burger murahan. Lu bener-bener jual burger yang memorable. Satu kali bener. Setahun masih inget bedanya. Ya kan? Tapi sayangnya nih, apa namanya, di pandemi ini nih lagi tutup, tapi ojol masih buka. Mantap gue. Iya. Gue mau ngasih tahu ke teman-teman di sini, besok yang di Bekasi nih, Lawless akan bawa mobil box ke Bekasi, terus kalian bisa diantar ke rumahnya masing-masing. Pesan sekarang. Lu mampir Bintaro dong. Bintaro mah deket. Iya sini. Ini tadi. Aduh. Lu sektor 9 ya? 9. Aduh. 9. Yes. Gue cuman takut kalau nyobain burger lu. Takut lupa rasanya kenyang. Gue lagi lupa. Gue lagi dari tadi ngobrol sama Kemal di sini, nungguin lo. Iya. Gue bilang, Kemal, lu tuh benar-benar memotivasi gue untuk hidup sehat. Yoi, Kemal sampai kurus gitu sih. Wih, asoy. Ya kan? Tapi Kemal tuh luar biasa tuh, dari badannya turunnya drastis banget sih. Iya, tapi dia benar-benar step-step. Gue bilang tadi, Kemal tuh tadi dari segini aja nggak cukup kan, handphone kan. Sekarang segini. Banyak Kemal dulu nih, kalau misalnya selfie mesti pakai lensa wide. Biar masuk sekarang semua. Sekarang bisa pakai lensa zoom. Lensa zoom aja masih bisa. Iya. Dulu Kemal pakai lensa zoom. Dulu selfie-nya pori-pori komedo. Sekarang udah bisa, Pat. Itu dia membuktikan ya, nggak ada ceritanya lu umur berapa, lu siapa, bagaimana. Gila, gue sekaget-kaget ketemu sama dia. Akhirnya emang apa yang harus kita lakukan tuh harus beda. Kalau lu mau sesuatu, lu mesti lakuin itu komit. Lu tahu dia bawa apa kemana-mana waktu ngurusin badan? Apa? Lu tahu dia bawa apaan? Bawa sih? Bawa piti. Bawa timbangan makanan. Oh, gue kira bawa piti. Ngapain gue traktor di belakang? Oh iya, bawa piti nih. Bro, oke bro. Dia bawa timbangan makanan. Dia bawa timbangan segitu komitnya. Gokil. Emang lu kalau mau sesuatu mesti berubah, dan berubahnya dia sih gila sih. Gila, top. Dari beratnya berapa itu ya? Sekarang jadi berapa? Dia turunnya parah cuy. Hidup sehat pokoknya. Dari 15 ton sekarang jadi 70 kg, hebat loh. Emang mantep. Mantep. Dia tuh emang kalau baca tuh tiba-tiba ngejeblak gitu aja, nggak ada rem ya. Tiba-tiba kalau ngomong tuh gitu aja.
Sering kali ngejeblak aja apa yang di pikiran otak gue tuh langsung. Kadang-kadang gini, Pat, belum kepikiran udah ngomong duluan. Oh iya. Biasanya kan otak dulu baru mulut nih, ya kan? Iya. Ya ini mulut dulu baru otak. Oh, iya. Jadi sering kali gue kadang-kadang kalau nggak kenal sama orangnya sering menyakiti perasaan gitu. Gue aja pertama kali ngeliat lu nih, gue belum kenal sama lu deh. Pas ngeliat lu gitu, gila nih satu orang main ngomong aja pas ketemu kenal sama lu, bener emang. Yang penting tuh orang itu genuine, ya gak? Iya bener. Itu yang membedakan lo dengan orang Bener. lain. Bener. Iya. Tapi Pak, coy, tadi apaan? Enggak, gue pengen tahu. Gue kan tahu lu tuh tiap pagi gue dengerin hard rock itu lu siaran. Tapi lu tiba-tiba bisa suka main mobil, itu apa ya ceritanya? Itu yang gue gak tahu tuh. Nah gini Pat, ini penting nih. Mungkin banyak orang yang belum tahu, gue baru kasih tahu di Instagram live lu doang nih. Iya. Apa, Far? Jadi banyak orang yang bilang gue adalah anak baru kemarin sore main mobil. Memang benar. Memang benar karena gue tuh baru punya gaji proper tuh tahun 2013. Oke. Nah dulu tuh cuma bisa ngumpulin poster-posternya doang, gitu kan? Iya. Terus cuma ngimpi aja nggak berani, ya gak dulu. Gue inget banget Pat. E39 wagon gue pakai pelek Alpina, itu gue lihat itu tahun 2000. Gue sampai apalin pelek-peleknya, suatu saat gue beli di mobil. Oh iya? Iya. Keren. Terus. Itu aja sampai mimpi punya aja ngayal-ngayal nggak berani gue. Nah akhirnya 2013 tuh punya gaji proper dan di situ udah mulai beli mobil, belajar mobil gitu kan. Nah sampai sekarang ya masih proses belajar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang anak baru kemarin sore main mobil, memang benar. Iya. Karena dulu nggak punya duit. Berarti hidup positif, men. Nggak surplus. Tapi gue selalu sama lo, tau gak Pak? Lu walaupun anak baru kemarin, lo bilang anak baru kemarin, tapi selera lu sih bukan anak baru kemarin. Lu taste-nya benar. Iya benar, taste-nya benar banget. Gue dari pertama kali lihat mobil, gue lihat mobil lu pertama tuh apa ya? 5 yang station itu tuh, yang pakai tule di atasnya tuh. Iya kan? Itu gue nggak tahu tuh punya siapa. Tapi gue tahu selera gue juga pasti bener deh. Oh, abis itu di rumahnya Akbar, ke rumahnya Akbar. Nah, baru masih tidak. Bar nih mobil siapa Bar? Nih orang ngerti nih. Iya Mas, punya Gofar. Gofar tuh siapa Van? Siapa tuh Gofar? Itu punya Rantap itu. Oh itu. Iya, seleranya bener Pak. Terus tapi Pat, dulu Pat, apa awal-awal pakai tule tuh dicengin habis-habisan Pat. Oh ya? Wah apaan nih, masa pakai box, emangnya mau touring gitu kan, gitu kan. Karena kan awal-awal gue liat ini Pat di referensi-referensi tentu dari internet kan. Ini orang-orang kayak misal di Jerman, pokoknya Eropa deh. Ini mobil kok ceper-ceper tapi pakai roof box nih. Iya, roof box. Nggak mungkin buat touring nih, orang ceper-ceper banget, gitu kan. Emang buat gaya aja, udah fashion. Emang buat gue ikutin nih, dicengin, udah. Apaan nih mobil ceper pakai roof box? Enggak, gitu, cuman waktu pertama kali gue lihat itu mobil, gak ada yang salah gitu liningnya. Lu bikin mobil Jerman, terus gaya boxnya tuh Eropaan. Iya. Dan tepat gitu. Umur tuh mobil sama si itu namanya Suli katanya, bukan tule. Gue pernah diajarin sama bosnya Mitsubishi gitu. Gue pakai bukan tule. Ini kan. Dia pakai tas tule, gue pakai tas tule juga. Terus gue bilang gitu, tule lu beli di mana? Lu ngomongin apa? Katanya, ngomongin tas. Oh, dia sih Suli gitu. Gue lama tinggal dia tuh tinggal di Prancis apa di mana? Terus dia bilang, ini bacanya Suli. Jadi selama ini kita manggil tule. Salah nih. Salah. Gue baru tahu dari dia. Tule tuh baca Suli. Iya. Ternyata namanya bacaannya Suli. Gue juga pernah nanya. Sama bos Mitsubishi. Itu apa? Ini Suli. Yang ini Suli, sebelah kiri Hadat Alwi. Bentar lagi puasa, kata bos Mitsubishi. Kata gitu, Pat. Aduh, kacau banget. Iyalah. Ya gimana dong, kita di rumah aja harus kreatif nih. Ya gak? Iya, makanya.
Namanya Suli berarti. Gue baru dapat informasi nih dari Rifa Cungkar bahwa Tule dibacanya Suli. Namanya Suli. Gue mau ngomongin yang lain nih. Ngomongin yang lainnya tadi. Enggak, bukan ngomongin lain. Lanjutin itu. Lu kan anak mobil baru nih. Ya kan? Gue tuh salah satu orang yang appreciate sama orang manapun. Jadi sekarang nih banyak banget anak mobil. Kalau ngomong gitu, enggak tuh bukan anak mobil kok. Nggak main mobil zaman dulu kok gitu. Lo tau gak? Banyak orang punya persepsi ya. Kalau dulunya anak mobil, sampai mati namanya anak mobil. Tapi kalau anak baru main mobil, terus bergaul, dibilangnya bukan anak mobil. Bener. Senioritas. Bener. Bener nggak? Bener. Setuju. Iya. Enggak, bukan anak mobil yang punya. Coba bayangin, lu kemarin nih ada orang yang punya mobil, seingat gue ya, itu seri 6 yang lama, M6 tapi. M6. Yang coupe. Yang coupe, tapi yang lama yang tahun 80. Yang 2005 ya, 2005. Oh, 80. Agak gila, 85 tahun ya. Tapi itu mobil jarang banget. Terus gue nanya, ini yang punya siapa? Enggak, yang punya bukan anak mobil. Gimana lu bisa bilang yang ini punya anak mobil atau enggak? Anak mobil, sementara itu mobil aneh banget. Jadi, deskripsi anak mobil tuh apa sebenarnya coba? Mungkin yang ini kali, yang hidup matinya nih buat mobil, semua konten tuh isinya mobil terus gitu. Mungkin tuh anak mobil kali ya. Atau dia bergaul tuh sama yang mobil aja gitu kali ya. Gua gak ngerti deh. Iya kali ya. Nggak tahu apa harus di Cipete Kolong, zaman dulu ketemu di Cipete Kolong kali gitu ya. Iya mungkin. Nah, maaf banget ya, tapi buka puasa. Maaf ya. Mantep. Makan lawless burger. Sekut. Makan lawless burger nih gue nih. Tapi gini Pat, gue apa itu? Apa? Enggak, ini burgernya. Ini gue berusaha bikin nih brisket. Bacon. Oh, brisket. Mantap. Asik gak? Sekut deh. Gue kirimin Pat buat adik ipar. Adik ipar bakal kirimin lo. Santai. Kalau mau berapa burger, Tuh. Ini kakak yang ngobrol sama Gopal. Dia mau ngirim kamu lawless, mau berapa biji katanya? Mau berapa kilo? Jangan biji, kilogram. Mau jadi reseller. Tapi boleh ngomong, gue sampe ngunyah. Iya, gue tuh pengen cerita dikit nih Pat. Kalau tau sendiri, gue awal bilang sama lu kan, gue kan bikin yang konten otomotif kan karena pengen belajar juga. Yang akhirnya gue jadi tahu, makanya kontennya kebanyakan wawancara orang gitu kan, nanya-nanya bengkel lah gitu. Termasuk bikin konten termasuk sama lu tuh, Akbar kan, bener gak? Itu pertama kali gue bikin YouTube, seriusan tuh. Iya, kan gue banyak nanya sama lu kan, karena proses bikin konten itu menurut gue tuh kayak gue juga pengen belajar. Nah, jadi ketika kayak kemarin nih, bukan nge-review ya, gue cuma kayak ngelihat yang namanya BMW Touring seri 3 tuh kayak, kan ini teknologi nggak banyak gue mengerti nih, banyak banget nih yang gue ngerti. Ternyata tuh kayak misalnya contoh, grillnya tuh bisa kebuka sendiri. Nah kan gue nggak tahu tuh. Jadi akhirnya belajar di situ. Wah norak banget ya sama teknologi sekarang. Karena apa ya, gue belum punya mobil sih. Lebih enak gitu. Kayak proses belajar aja sih Pat sebenarnya. Iya, dan gue ngobrol sama orang-orang yang suka banget otomotif gitu ya Fareh. Kan orang pikir orang tuh beli mobil kalau lu tuh suka banget sama mobil gitu. Padahal kan gak semua orang suka banget sama mobil. Dan nggak semua orang tahu mobil kan. Lu ditanya mesin lah, piston lah, busi, emang tahu? Enggak kan? Iya benar. Lu tuh adalah panutan yang paling benar. Orang yang nggak tahu, iya nggak? Orang yang nggak tahu nanya sesuatu yang ingin tahu. Jadi orang-orang yang kayak lu yang nggak tahu jadi tahu. Iya benar. Sementara orang-orang kalau ngomongin teknis banget, Masya Allahu Akbar, baru ngomong juga gue udah nggak tahu. Orang yang penting dagangan laku, jadi nggak laku. Karena kan kalau menurut gue nih mobil kan karena emang satu emang gue suka banget, kedua emang menurut gue tuh emang implementasi dalam diri gue tuh gue tuangin ke sebuah benda gitu kan, yang namanya mobil atau motor gitu. Iya. Jadi ini harus gue banget
Kalau mau di Venora, bodo amat. Yang penting harus gue banget gitu. Iya, pasti orang pernah salah arah pasti. Iya pasti. Namanya kan proses belajar Bener. tuh. Lu Sampai mesti sekarang bikin pun gue salah. juga. Iya sampai sekarang pun gue juga kadang-kadang dibilang Nora nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Bener, setuju. Yang penting apa yang nyenengin diri sendiri. Nyenengin diri sendiri paling diri beres. Lu seneng. Iya, lu bikin diri lu senang, lu bisa berbagi senang sama orang lain. Tapi kalau orang lain udah sedih duluan ya, mau bagi siapa? Kalau menurut gue bikin konten, bikin modif-modifan mobil atau motor, yang penting gue senang dulu. Kalau tuh emang ada orang lain yang senang, itu bonus udah. Lu pernah bilang sama gue, sama gue, inget banget. Lu kan balapan kerjaan gue, waktu itu lu ngomong gitu. Balapan kerjaan gue. Terus bawa mobil balap itu kerjaan gue. Tapi lu bawa mobil balap tapi tiba-tiba lu jemput anak lu sekolah gitu. Pakai mobil balap gitu. Ya buat lu kan hari-hari normal. Tapi buat orang kan nggak normal. Iya kan? Karena berapa banyak akhirnya Far, gue gak nyangka hari itu gue gak niat bikin konten. Kebetulan mobil balap gue di rumah. Jadi gue antar anak gue sekolah yang satu, karena tempat duduk cuma satu, pulang gue jemput lagi satu. Taruh aja gue di situ ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya nonton 1 juta, Far. Tapi di belakang 1 juta itu lu tau yang gue paling seneng tuh apa, Far? Apa? Yang paling seneng akhirnya semua orang punya memori. Dulu gue diantarin pakai pickup sama bapak gue. Gue diantarin naik RX King. Gue diantarin sama apa. Jadi semua orang tuh sebetulnya punya memori. Jadi emang bener, Fat. Konten yang paling laku adalah yang relate sama orang-orang. Ketika misalnya kita ngelakuin sesuatu tuh kayak, anjing gue juga dulu kayak gini nih gitu. Anjing gue juga pernah lewat tempat ini nih, sesimpel kayak gitu, Pat. Jadi emang yang relate sama orang tuh yang disenengin sih. Iya. Cuman lu kan banyak ya pilihan. Lu kan jadi penyiar gitu kan, jadi penyiar. Lu juga musik rock gitu. Kenapa genre utama lu jadinya mobil, Pak? Kenapa, Pak? Genre utama. Nah, sebenarnya kalau kesukaan kan kayak misal di YouTube nih, ada konten otomotif, ada konten musiknya juga si Bam ini. Tapi emang sayang nih di pandemi ini nih gue berhentikan dulu nih si Ngobam dulu karena gue nggak bisa nih kayak virtual kayak gini nih, nggak kayak sense kurang gitu. Mesti tetap muka langsung. Nah. Tapi ketika ada orang yang bilang bahwa Gofar jadi anak mobil sekarang, nggak tahu kenapa, mungkin kayaknya postingan gue nggak melulu gitu kan, kadang-kadang kadang-kadang kerjaan gue gitu kan. Jadi mungkin karena relate itu tadi, Pak, ada yang relate kayak, wah gue demen mobil, gue demen seleranya Gopar nih misalnya gitu kan, jadi kayak menganggap gue adalah anak mobil gitu kali. Kalau yang senang musik mungkin akan beda persepsi sendiri. Jadi sebenarnya lu bikin konten mobil itu karena lu suka aja gitu kan. Lu suka aja kan. Bukan karena gue suka. Bukan lu mikir gue harus kontennya apa nih yang gue pikirin gitu. Enggak kan? Oh enggak. Jadi gini, Pak. Kan lu bikin? Iya, pertama kali itu gue bikin konten otomotif, si Skutomotif adalah untuk kayak ngenalin si bengkel-bengkel kecil ini nih yang nggak diketahui yang cuma diketahui sama anak mobil doang. Gue pengen kayak dikasih tahu semua orang gitu. Karena menurut gue adalah anak mobil sama pengguna mobil itu kuenya lebih besar si pengguna mobil nih. Waduh, gue suka sama lo. Gue suka banget sama lo. Gue genre gue bikin gini. Gue bikin banyak balap. Kenapa, Pak? Gue bukannya mau mamerin apa yang udah gue dapat, bukan, War. Tapi gue mau ngarahin orang-orang, kalau jadi pembalap arahnya tuh gini, directionnya tuh gini. Karena buat gue si pembalap sama yang suka balap tuh 1000 kali lebih banyak, Par, daripada si pembalap. Gitu. Bener. Contoh, kalau misalnya tayangan MotoGP deh, banyak yang nonton karena suka ngeliat orang balap-balapan. Iya, benar. Dan kalau gua apa yang gua udah punya nih ya, gua udah keliling lah kemana-mana, Pak.
Tapi kan pertama, gue udah lama nih balapan. Kedua, teman-teman seangkatan gue udah nggak segitu sukanya lagi nih sama balapan. Udah banyak yang punya direction beda-beda. Ketiga, si generasi yang sekarang ini kan nggak tahu-tahu amat dulu gue ngapain aja. Iya nggak? Iya benar. Itu, jadi keempat, kita pernah ngobrol nih. Kita pernah ngobrol nih. Kayak begini, masa cuma jadi piala doang nggak jadi cerita? Iya benar. Kita pernah ngobrol, Pat. Lu adalah orang yang generasi dulu sama generasi sekarang tuh, lu berada di tengah-tengah nih. Yang ngalamin dulu juga, sekarang juga masih nih. Tapi makanya itu kayaknya gue tuh suka kayak orang-orang kayak lu, kayak Akbar. Lu emang jadi mengenalkan balap dengan cara menyenangkan gitu. Iya dong. Tapi lebih menyenangkan lagi tadi kan gini, Pan. Kan gue kan bikin ini, tadi kan gue bikin Instagram posting karena gue kan mau bareng sama lu nih live. Tapi kayaknya sih ujung-ujungnya, Par, yang setuju lu jadi navigator gue tuh makin banyak, Par. Walaupun gue tahu lu akan banyak pertanyaan, aman atau enggak, apa segala macam. Cuman 99% menyatakan bahwa lu akan harus jadi navigator gue. Oke? Pat, asli gue ngelihat navigator aja yang kayak ini kiri ini waduh. Waduh, gue aja kiri kanan kadang-kadang lupa Pat yang mana arahnya, pakai tangan. Yang belok ono, belok ini, belok ono. Nah, gimana jadi navigator? Kiri kanan aja gue sering lupa. Belok ini sama belok ono. Lo kalau ngajarin anak bayi ya, kiri itu yang ada L-nya. Left, nih tangan yang ada L-nya tuh left. Iya, ingat tuh. Lu kedepanin tangan lu tuh. Yang ada L-nya itu kiri. Gampang kan? Oh iya, benar. Iya, lu gak usah takut, War. Gak usah takut. Enggak takut, cuma bingung aja. Ngomongnya bingung. Coba deh, ajarin gue jadi navigator. Apa kata-kata yang harus diucapkan sama navigator? Oke, sip. Nah, ini salah satu konten gue yang akan gue keluar nanti bulan puasa, tapi nggak apa-apa. Gue kasih tahu lu. Teaser. Iya, teaser. Filosofi dasarnya nih, driver sama navigator itu mesti punya pengertian yang sama dulu. Itu filosofi dasar. Oke. Jadi kan kalau gue kan pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah orang tuh apa sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh apa gitu. Jadi gini, kalau lu punya ini jalur lurus nih, ya. Ini anggap aja ini jam 6, ini jam 6, ini jam 12 nih ya. Ini jam nih. Ini jam 6, ini jam 12. Oke. Jam 3 sama jam 9 kan di sini kan? Nih, jam 3 sama jam 9 di sini kan? Iya kan? Nah, gua selalu bilang ini walaupun kiri sama kanan angkanya harus sama. Jadi yang paling atas, gue namain ini 6. Yang paling bawah gue namain ini 1. Ya. Oke, penjelasannya gimana dulu? Ini 6, ini 5, ini 4, ini 3, ini 90 derajat, ini 2, ini 1. Jadi tikungannya modelnya gini. Nih ya, 5 tuh gini. 4, 3, 2, 1. Kayak jam kan? Ibaratnya kalau gue bilang 100 kanan 6, berarti 100 meter lagi lu bisa belok kanan pakai gigi 6. Jadi itu tol banget pasti. Ya. Berarti navigator harus tahu track juga dong. Lu dalam track juga dulu di dalam sebuah tikungan, dalam sebuah sebutan, yang paling penting nomor 1 adalah lu harus sebutin jarak. Itu nomor 1. Nomor 2, lu harus sebutin tikungannya kiri atau kanan. Jarak nih maksudnya gimana nih? Berapa kilo lagi gitu? Nah, gini. Jadi jaraknya, lu pasti kan, misalnya lu baru start. Di depan lu lihat ada belokannya nih. Lu nggak tahu nih belokan angle-nya apa,
ke kiri apa kanan lu nggak tahu. Tapi begitu survei, jadi sebagai navigator kita mau survei dulu nih. Satu hari sebelum balapan kita survei dari titik start ke tikungan pertama tuh berapa meter. Jadi dari sini sampai sana tuh berapa meter, itu kita ukur jarak. Ada alatnya, pakai telatri, pakai GPS lah gampang. Misalnya 100. Oh, pakai meter gitu? Meter. Nah, itu dia gue buta, Pat, sama jarak, Pat. Oh, nggak usah, tenang, yang kerja GPS bukan lo. Tenang, gue bikin lebih gampang lagi. Jadi alasan lo akan sedikit gue patah-patahin. Ya, oke? Karena gini, kalau jarak nih, biasanya kalau gue nentuin jarak gini, Par, dari sini ke sana berapa? 3 kali Indomaret. Nah, biasanya hitungannya tuh Indomaret. 3 kali Indomaret. Indomaretnya ada 20. Iya. Nah, kalau jarak meter-meter bingung nih. Itu pakai GPS. Ya, ada GPS-nya, GPS-nya. Jadi dari satu titik ke titik tikungan itu pasti nomor 1 jarak. Nomor 2 lu akan sebutin tikungannya ke kiri atau ke kanan. Nomor 2. Iya. Nomor 3 lu akan jelasin tikungannya derajatnya seperti apa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Misalnya gue bilang gini, 100 meter kanan 3. Gue udah tahu tikungannya pasti 90 derajat. Karena 3 itu kan di jam 3 kan. Iya, siku. Iya. Sama halnya sama gue bilang 100 kiri 3. Karena kiri sama kanan angkanya akan sama. Bukan bentang-bentang kanan tuh 1, 2, 3 apa 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang kiri ikut jam gitu 11, 10, 9, 8. Lu bingung. Lu mirroring aja. Tapi kalau gue udah bilang 100 kanan 1, lu udah tahu 100 meter lagi, lu pasti kanan balik arah. Karena 1 gigi 1. Misalnya nih, Pat, gue salah nyebutin angka. 100 kanan 10, lu melintir dong. Entar. Iya. Lu ngeliatin gue. Tapi kan untungnya gini. Gimana? Kan nggak gue doang. Lu kan juga bertanggung jawab guling-gulingin dalam mobil. Jadi kalau seneng sama-sama, sukses sama-sama. Oh iya, bener juga. Gue sangat yakin lu tidak akan mencelakakan diri sendiri. Oh iya. Tapi kiri kanan jam-jaman tuh bingung banget tuh. Dari penjelasan lo aja tuh gue cukup sedikit mengerti lah, tapi gue nggak tahu deh. Karena gini, Pak, taruh nih kita nih udah belajar nih soal sebelum tanding nih. Tapi ketika dalam mobil kan suasana udah beda tuh, bisa lupa semua tuh, Pak. Oh, tekanan yang paling besar itu sebetulnya dari kepala lu sendiri. Gitu. Lu begitu di mobil balap nih, gue selalu ngomong sama anak murid gue. Gue bilang yang paling repot di mobil balap itu adalah ketika lu dapet pressure. Dan kedua, ketika lu mikirin orang. Ya? Maksudnya? Iya, lu pasti kan gitu. Aduh, mobil dia lebih kencang dari gua nih. Aduh, gimana? Aduh, gini, udah hujan apa enggak nih pas gua start. Aduh, gimana? Bla 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 segala macam. Gua ngomong sama murid gua, daripada lu mikirin orang, mendingan biar dia mikirin lu. Karena daripada lu mikirin orang, mendingan orang suruh mikirin lu. Kalau lu mikirin orang, lu sisa 50% fokusnya. Ya, udah kalah tuh. Tetap udah kalah. Tapi kalau orang mikirin lu, dia kasih 50%-nya ke lu jadi 150%. Segar, bos. Mantap. Nah, kita komunikasi pakai mikrofon. Nah, karena itu gue mengajak lo. Jadi kalau ada storing segala macam, lo bisa benerin di mobil. Kan lo biasa pakai mikrofon. kabel. Pat, gue request boleh nggak? Mikrofonnya pakai yang siaran gini nih. Ada arm-arm gini nih, boleh nggak? Iya, begitu jumping hidung lu bengkak nabrak gituan, gimana lu? Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Gue kira boleh request jenis mic-nya. Nggak bisa. Tapi dengan mobil sekencang itu lo akan dengar suara gue? Dengan suara mesin yang kencang itu? Jadi kalau si amplifier mobil balap ini, dia tuh udah lama ada noise cancelling-nya, sama kayak headphone. Tapi yang baru lagi, yang paling canggih, kalau lu suaranya makin berisik di mobil kan, kalau speednya naik kan suaranya berisik tuh, Far. Iya. Kalau makin berisik, dia tuh suaranya juga makin tinggi. Dan dia akan misalnya lu mau berapa 100 desibel gitu, gue nggak tahu ya desibel berapa 100.
pas lu ngomong pelan, waktu mobilnya mesinnya RPM rendah, dia akan naikin volume ke 100 desibel. Tapi begitu lagi berisik banget dan lu akan berusaha teriak kan, 100 nanti hati-hati segala macam, dia akan turunin tone-nya, lu akan tetap denger di 100 desibel. Oh gitu. Gitu. Apalagi Far, ada nggak? Lu kan mic-nya nggak ada kompresornya, gitu, kan? jadi lebih bulat gitu suaranya, kayak air Rifat belok kanan. Baik, kiri. Sebentar. Saya nyalain sen dulu. Dijamret sama kucing, bos, waktunya. Tapi balapan rally ada sennya sih? Lampu sen nggak ada ya? Ada, kalau mobil rally ada. Road legal harus. Oh, ada. Gue kira nggak ada sen. Kasih sen. Nggak semua tikungan kali kasih sen. Kenapa harus? Tunggu Pat, kenapa harus ada lampu sen? Kan lo tracknya udah tahu kiri kanan. Semua orang juga mengikuti itu. Enggak. Kalau nanti kita ikutnya sprint rally. Kalau sprint rally itu kayak ibaratnya lari itu 100 meter gitu loh, Far. Yang tracknya pendek. Jadi lu cuma satu tempat. Tapi kalau rally, lu mesti road legal karena lu akan pindah dari satu SS ke SS lain lewat jalan umum. Jadi makanya mobil lu harus tetap normal sebagai mobil normal, iya. Lampu ada, sen ada, lengkap ya. Ada, banyak lampu, banyak. Itu dia tuh. Lu nih sebagai anak mobil tuh gitu. Kan di Indonesia tuh ada grup namanya Rally Look Indonesia. Jadi itu jadi orang-orang si rally antusias yang memang suka mandandanan mobil rally. Gue seneng ngelihat mereka karena apa? Gue tuh ngelihat kayaknya at anywhere gue bisa liatin, oh mereka tuh seneng ya sama apa yang gue seneng gitu. Cuman kadang-kadang dengan look rally-nya gitu ya. Dengan look rally-nya. Nah, cuman kadang-kadang banyak orang yang pikiran tuh pas stuck di satu zaman. Gue mikir gini. Misalnya mobil-mobil baru terus dibikin tampangnya rally look. Pakai misalnya mobilnya tahun sekarang gitu ya. Cuman dipasangin lampu depan hela bulat tahun 80-an. Kan itu nggak period korek ya. Iya kan? Jadi banyak yang gue omongin, lu jangan bikin pakem rally look itu mobil tahun 80-an aja mas 90-an lah mobil rally, nggak bisa. Mobil rally kan berevolusi juga. Jadi ketika lu mau nentuin apa namanya, gue mau bikin rally look, ya gue happy kalau lu period korek. Zaman sekarang misalnya LED kotak gitu. LED bar gitu kan. Iya, LED bar udah kecil sekarang. Terus kalau pelek bagusnya kalau pelek tuh ya kalau rally udah punya ciri warnanya putih. Piring ya, bentuknya piring ya. Terus kalau kepet, zaman dulu kepetnya gede banget gitu. Kalau sekarang kecil. Jadi apa ya, attention to detailnya juga perlu diajarin karena kalau enggak ini akan jadi pakem yang stuck di situ aja gitu. Padahal makin banyak orang yang suka rally, makin banyak budaya option mobil yang makin baru. Jadi kalau lu ikutin tuh mobil akan rally itu remaja jadi muda terus. Gue gini, gue kemarin bikin ngobrol banyak nih, gimana caranya sama teman-teman gue nih, sama teman-teman gue dan di IMI gitu. Gue bilang kan, bahkan gue ngomong di APRC meeting, Asia Pacific Rally meeting, gue bilang gini, ya gimana nih rally, kenapa rally nggak semeriah dulu lagi, bla 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 segala macam lah gitu. Gue ngomong gini, lu rally paling gede tahun berapa? Gue duduk nih 8 negara, Far. Oh rally tuh gede tahun 80-90an. Oke, negara mana aja tuh? Jepang, India, Thailand, Australia, New Zealand, Cina, sama satu lagi tuh datang UK. Gabon. 7, 8 sama gue Indonesia. Gabon. Gue yang paling muda. Trinidad Tobago. Gue yang paling muda. Iya. Orang yang lain tua-tua tuh. Iya, yang lain tua-tua. Gue yang paling muda Far, situ. Terus gue bilang, lo ngomongin rally mau hebat tuh mau kapan? Tahun 80-90an. Oke, sip gitu. Terus habis itu lu masih main TV. Kita harus gedein TV terus lah gitu. Terus gue bilang gini,
waktu lu tahun 80 90-an yang di ruangan ini umur berapa, gue bilang gitu. Umur 20-an. Sekarang lu semua umur berapa? Terus lu ngebawa budaya lu ketika lu umur 20-an di tahun 80-an dengan anak-anak umur 20-an di tahun 2000-an sekarang. Ya nggak ketemu. Kagak relate. Iya. Jadi apa makanya, opsi yang lu tawarin? Opsinya gue belajar sama lu. Opsinya adalah mendekatkan orang-orang melalui konten. Bener. Karena anak sekarang nonton konten. Iya. Bener. Iya, Mas. Pada nonton YouTube. Iya. Tapi omongan lo soal periode korek tuh bener, Pat. Contoh nih kan gue. Kan? Iya, contoh yang Delika nih. Iya. Kan gue jadi ala-ala ini kan. Jepang. Apa namanya? Off-road Jepang. Off-road Jepang gitu kan. Iya. Tuh gue belajar tuh, Pat. Gue tahu misalnya kayak sen kuning itu kan Eropa banget. Jangan dipakai nih kalau mau Jepang banget. Ya. Mesti clear gitu kan. Terus apa namanya? Gue mau pasang lampu bulat. Oh kalau Hella zaman dulu nih. Kalau sekarang mungkin pakai yang grill kayak IPF, kayak apa gitu kan. Pakai gitu. Nah, itu belajar tuh. Iya. Jadi gak ada yang lampu sen kuning yang nonjol-nonjol, jangan, tuh Eropa banget gitu kan. Eropa banget. Nah, itu belajar tuh. Iya. Lu membuat orang jadi buka mata kan. Kalau anak mobil lama, mobil, iya kan. Pakemnya kan udah punya. Sementara lu tuh lagi bikin garis, lu bikin pakem sendiri yang lebih detail. Karena kan kalau ada orang udah suka, dia nggak mau berubah kan dari kesukaannya. Tapi lu kan orang yang mencoba dan belajar. Yui. Itulah gunanya. That's what friends are for, man. That's what friends are for. Nanya-nanya. Dan yang paling penting emang bener, Pat. Kayak misalnya nih teman-teman di sini ya, Riva tuh apa namanya kan dari pertama dia bikin YouTube nanya sama teman-teman tuh kayak nggak malu lah. Emang ketika kita lagi belajar bareng-bareng gitu kan. Iyalah. Emang tua udah pasti pintar. Tua mah pasti men, pintar mah belum tentu. Kalau nggak semua orang sukses. Bener. Makanya kan gue gak malu-malu juga misal kalau kayak gini nih gimana sih rally gitu kan. Gaya ini gimana sih gitu kan. Banyak nanya aja. Yang hebatnya adalah kan lu segala macam kan lu pasti akan suka mencoba kan. Iya. Jadi udah pasti lu akan jadi navigator gua karena cobaan itu harus dicobain. Setuju nggak? Yes. Semua lu lihat tuh dari atas sampai bawah. Gopar tapi navigator. Vanessa pernah kan? Iya, lu kalau enggak mah gua pakein rok. Iya, berani. Vanessa berani ya? Berani dia mah berani. Wih. Serius lu? Boleh dong. Iya benar, bagus. Makanya itu salah satu yang gue suka. Suka lu. Berani. Iya benar, lupa. Si anaknya maaf lupa. Iya namanya. Cuman gue ngedoain lu tuh. Ngapa? Gue sangat ngedoain lu tuh sukses lah. Karena Amin. Di luar pertemanan kita, Far, gue merasa lu membawa berkah orang banyak. Yang paling hebat yang gue tidak akan lupa, Mas Didi Kempot. Gila lu, Far. Lu mah gokil, Far. Gokilnya. Tapi Mas Didi emang udah legend. Jadi emang udah legend, dasarnya udah legend doi. Itulah power, itu kan powernya kita, Far. Powernya kita anak generasi sekarang. Lo bayangin ya, Far. Kalau dia ngikutin, walaupun dia legend, tapi kalau dia ngikutin generasi dia, umurnya dia, itu kan kecil, Far. Lo orang anak rock, ya kan, rocker, penyiar, gila mobil, lambang pergaulan Jakarta, nomor 2 Monas. Nomor 1 Monas, nomor 2 lo. Bangsat. Itu bisa suka sama dia. Bisa membawa dia balik legendnya itu. Doanya orang-orang gak bakal putus buat lo, Far. Amin. Sama-sama support soalnya. Sama-sama. Soalnya gue inget banget tuh pas awal-awal ke Solo kan pakai kayak berani aja deh udah gitu kan. Yang penting gue nya senang. Dan gue tuh kalau lihat di YouTube ya, sama Mas Didi Kempot kan panggungnya dibikin kecil karena gue pikir kayak yang datang
kayak 100 orang lah maksimal gitu kan. Ya iyalah itu 100 juga udah bagus. Nggak taunya 1.500 men yang datang malam itu. Jadi kayak wah gue nggak mempersiapkan apa-apa. Soalnya kan kayak nge-hire band keroncong pakai duit gue gitu-gitu sendiri gitu. Karena emang seneng. Emang gue doyan, emang yang penting gue seneng. Tapi ketika itu ada efeknya ya udah berarti kayak sama-sama support. Gitu. Tapi emang dasarnya udah legend sih doi. Iya. Lu bisa mengangkat budaya Indonesia ke generasi sekarang, di mana generasi yang udah lupa sama budaya banyak kan. Karena kalo gini Pak, kayak awal-awal gitu, gue yakin banget nih yang datang kan anak-anak muda yang edgy gitu kan, dandanannya gitu kan. Karena gue yakin lu di luar tuh boleh suka musik rock, metal apapun yang lu banggakan, tapi ketika di rumah tuh lu bisa nyanyi lagunya Didi Kempot ketika bersedih, nyanyi lagunya Armada, nyanyi lagunya Dulu Sumbang gitu kan. Jadi lu pasti punya satu lagu nih di rumah yang akan lu dengerin, tapi lu seakan-akan lu malu untuk kayak bilangin bahwa gue suka lagu ini gitu. Iya. Nah gue pengen ngancurin tembok itu sih. Bagus. Kayak lu tiba-tiba ternak ikan mas kan barusan. Iya. Mana tahu lu tiba-tiba ternak ikan mas. Jadi peternak beneran. Nah enggak. Iya dong. Sama nonton YouTube cara menanam anggrek. Tontonan gue tuh. Asik. Gimana cara? Nah kalau ini gue belum pernah nanya nih. Ini apa ceritanya nih? Kenapa lu bisa bikin burger seenak lo? Kenapa bisa bikin burger seenak ini? Karena Lawless Burger ini ya. Ini Lawless Burger nih. Gak ada pesan sponsor. Maaf saya tidak di-endorse sama Lawless Burger. Dan saya juga tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kalau gue being honest ya, gue hanya pernah merasakan burger kayak begini tuh di Connecticut, Amerika. Karena gue sangat yakin campuran dagingnya ini kayaknya sih ada ribsnya. Karena kalau nggak pakai ribs, nggak basah banget begini. Betul. Jadi emang ada gini kan emang awal-awal sama anak-anak gitu kan berlima gitu kan. Terus kita gandeng teman kita, ada yang mengerti menu, terus gandeng teman kita yang juga chef gitu kan. Nah, ada tuh masa di mana mungkin sebulan ya kita kayak uji coba tiap hari masak gitu kan. Oh, ada menu baru nih kita makanin. Oh, yang ini keasinan. Oke, kita bikin lagi. Jadilah menu yang sekarang gitu kan. Karena yang pertama kayak gue gue pengen punya tempat di mana gue bisa nyetel musik apa yang gue mau dan teman-teman gue mau gitu. Jadi ketika lo datang ke Lawless kan musiknya kayak metal segala macam. Mungkin gak yang gak semua orang suka. Iya. Tapi yang penting kitanya suka nih. Nah, cita-cita kita tuh cuma sebatas itu. Kita pengen punya suatu tempat yang kita bisa menyetel musik yang kita mau banget. Jadilah Lawless. Gitu. Dan ternyata musik yang kebanyakan tidak disukai orang itu akan menjadi sebuah gimmick. Oke. Jadi dan kayak punya magnetnya untuk dia stay lama di situ. Betul. Karena gini, Pat. Ini kayak percuma gimmick lu bagus tapi kontennya jelek. Iya. Gitu. Konten adalah rasa nih apa yang kita makan gitu kan. Makanan gitu kan. Konten itu makanan. Percuma gimmick lu bagus. Kayak misalnya gue melihat tempatnya bagus, instagramable banget gitu kan. Tapi ketika gue makan kok rasanya biasa aja gitu kan. Iya. Mereka mendewakan yang namanya gimmick doang nih. Iya. Sama kayak misalnya lu punya brand nih, terus lu hire influencer semahal itu gitu kan, ngeluarin duit, tiba-tiba ketika jangan lupa ya follow akun ini, ketika di follow kok akunnya biasa aja gitu kan, ya kayak gitu, percuma. Iya. Dan bahasa marketing lu tuh beres banget, karena dengan bahasa yang nggak biasa gitu kan, orang hanya akan inget dengan sesuatu yang nggak biasa karena dia akan kenapa sih begitu? Tapi ketika begitu bahasa lu nggak biasa, bahasa musik rock itu ada di satu tempat, sementara lu bisa stay, lu akan bingung sendiri kan. Ini gua stay gara-gara tempatnya, apa makanannya atau apa? Tapi gue pengen balik lagi. Jadi gue rasain dari pertama kali gue langsung bilang, gue nggak mungkin nggak balik lagi. Gue pasti akan balik lagi. Mantap.
Lu gokil, Pak. Thank you Pat. Lu legend, Pak. Lu legend. Gue gila. Monas. Monas yang pertama. Gopar 2. Deket loh. Dari Monas ke Sarinah deket lah ya kan? Iya bener. Monas 1, gue 2, 3 keong mas. Kapan terakhir kali kamu ke keong mas? Gue tuh waktu itu pernah ada syuting Pat di Taman Mini. Itu gue langsung terkenang masa kecil. Tahu nggak apa yang gue lakuin pertama kali Pat? Bukan masuk ke apa namanya keong mas atau apa ya? Gue main sepeda tandem. Oh iya. Itu yang gue lakuin pertama kali. Iya. Gila mengenang masa kecil men. Bener. Terus apa namanya ke rumah Padang, ke rumah Sunda, adat-adat. Iya muter-muter gitu. Itu yang gue lakukan pertama kali mengenang masa kecil. Gue terakhir ke Taman Mini. Gue tiap tahun ke Taman Mini karena anak gue kalau perform tuh di Taman Mini di pewayangan. Tapi gue bener-bener terakhir ke Taman Mini, masuk ke dalam Taman Mini itu gue inget banget kawinannya Juju Margono. Oh, Taman Mini tuh berapa tahun yang lalu. Iya tuh kawinannya Juju tuh di Taman Mini. Udah lama banget loh. Iya sekarang Juju udah mau punya cucu, lo bayangin tuh. belum. Anaknya masih belum gede. Belum. Jujur gak setua itu. Enggak ya. Gue mau live juga sama Juju. Tadi gue udah telepon sama Juju. Gue bilang, nah, Juju tuh enak. Juju tuh enak banget. Storyteller dia. Iya, gue temenan sama Juju dari 95. Iya. Balapan bareng ya? Iya, balapan bareng. Sama kayak Fitra tuh. Gue temen sama Fitra tuh dari 97 kalau gak salah. Jadi teman-teman lama gitu. Jadi ini gara-gara gini sharing session gini ya. Orang kan tahu ya kita di mana, siapa, ngapain. Tapi banyak yang gak tahu human relationship tuh penting, men. Iya benar. Gak ada. Kita bikin, Far, lu kan followernya banyak Far. Yuk live aja Far ya. Biar gue panjat sosial gitu sama lu. Enggak, bukan gitu ceritanya, bukan. Karena emang temenan. Yang terpenting adalah kenal dulu, gak? Iyalah. Lu juga nggak akan ngajak orang yang lu nggak nyaman ngobrolnya kan? Enggak lah. Iya. Mas Gofar gimana? Bisa diceritain kehidupan? Iya. Tapi bener Pat, emang paling beres sekarang mainan beginian. Iya. Apalagi dikit di rumah aja gak? Iya, di rumah aja banget. Banget iya. Di rumah aja. Gak apa-apa, alhamdulillah di rumah gue tuh ada yang menemani, ada yang ngajak main. Bener. Iya. Ada yang gitu. Lu gak niat ngajak gue lockdown bareng Vanessa apa? Lockdown. Lockdown kepepet, ada kandang burung kosong tuh depan, mau? Nggak apa-apa Pat, gue Pat ikhlas, asli redo. Iya. Lockdown dah. Iya, lockdown dah. Kepepet, iya, ntar gue pakai bisa pulang. Ntar gue pakai jaket Dilan, enggak? Iya. Yang kerahnya Kodore. Iya. Tenang aja bilangin. Ini kalau buat lu sih kosong-kosong tuh persis cocok tuh. Iya kan. Lu rambut udah aja. sama Dilan. Rambut udah sama. Suara apa lagi? No, iya kan? Pat. Iya. Cuma umur aja Pat yang kalah gua. Dilan nggak naik station. Lu pakai tule lagi atau? Widih, kelas. Mewah. Kelas. Bawa barang kurang banyak kelas. Ya? Iya. Itu kurang apa ya? Iya kan? Nggak, kurang ajar aja, Bat. Enggak, tampang kurang, kelakuan kurang. Apalagi? Ahlak dong. Ahlak bagus. Bagus. Ahlak bagus. Luar biasa. ini kalau kita jadiin episode ini yang namanya ngobam begini. Apa kalau lu deket biasanya lu agak gimana dikit gitu enggak? Apa gimana sih? Kalau ngobam gimana sih? Kalau ngobam. Kalau ngobam itu jadi gue tidak menyebutnya interview ya. Gue nyebutnya kan ya sesuai dengan namanya ngobam, ngobrol bareng musisi gitu kan. Makanya nih, gue sering dibanding-bandingin sama Soleh Solihun gitu kan.
Oke. Kalau Soleh jelas dia memang lebih jago interview, dia mengerti jurnalistik segala macam. Gue nggak ngerti apa-apa soal jurnalistik itu. Jadi gue bikin ngobam tuh ya kayak ngobrol. Beda sama interview. Kalau interview kan misalnya gini, interview kayak lu nanya dan si narasumber jawab gitu. Betul. Kalau ngobrol, gue akan memberikan opini gue nih, nggak cuma opini dia doang gitu. Nah, bedanya mungkin di situ ya. Karena emang gue nggak ngerti jurnalistik sih. Yang gue tahu ya cuma ngobrol aja. Ngobrol bareng makan. Makan, ya gak? Ngobrol bareng makan. Ngomong-ngomong nih, burger kapan habis sih? Gue nih tadi kayaknya kagak habis-habis. Itu numbuh lagi kayak buntut cicak. Jadi lu makan nih, lo makan dia numbuh lagi kayak buntut cicak, Pak. Ya lu gak tahu burger lawless. Jadi nggak bisa habis. Ya gak? Bener. Udah lama rusak, Mas. Udah lama. Ya, lumayan lah. Jadi lu kayaknya terus peracaraan mobil gimana nih gara-gara lockdown? Gagal semua. Makanya nggak ada. Gue aja kalau gue bener nih, Van. 1,5 bulan nih. 1,5 bulan. Gue pernah ke Sudirman 1 kali. Doang. Dalam 1 bulan. Ini gue berdua udah saking nggak tahu mau ngapain. Ini kan harusnya ada Gia sih. Ada, makanya nggak tahu jadi apa enggak. Kayaknya sih kalau keadaannya begini sih nggak tahu juga ya. Iya. Belum ada pengumuman. Iya, gue nggak bisa lihat lu lagi dong di panggung Mitsubishi nih. Nemenin lu. Tadi gue udah mau pasang fotonya yang itu, Gofar. Oh ya gitu. Di tengah-tengah kita berdua ya kan. Panggung berdua. Pat, waktu gue ke Jepang kemarin gue ke Mitsubishi-nya. Oh iya. Iya, jadi tuh ternyata tuh Delica ngeluarin grill yang kayak Evo 9. Iya, emang. Iya, yang bagus sport. Banget yang baru. Bagus. Nah, gue beli tuh. Lu beli lampunya juga dong tapi? Oh enggak. Jadi yang Delica lama, yang D5, itu dia jual grill yang sport. Iya, grillnya doang. Iya. Dan ternyata jual di sana. Dan gue baru tahu bahwa di Jepang itu Mitsubishi itu satu agen sama Suzuki. Emang asosiasinya gitu. Pernah ada. Di Jepang. Iya, banyak orang nggak tahu. Di sini kan kita emang udah lama di Indonesia ya, beginilah adanya. Tapi ternyata begitu di luar negeri sana tuh banyak asosiasi. Apa bangun apa, mobilnya jadi apa, gitu-gitu lah. Iya. Jadi gue kaget tuh, oh ternyata tuh Mitsubishi sama Suzuki jadi satu gitu kan. Akhirnya gue beli tuh grillnya. Wih, pasang langsung plug and play. Sadar. Manis. Ntar kirimin dong fotonya dong. Iya dong, mantap. Iya. Aziz. Ngemeng-ngemeng, gue jam 10:30 mesti nemenin Siti siaran lagi nih. Jadi hari ini udahan lu gak apa-apa ya? Iya, udah santai. Salam buat ini ya. Ada ya? Masih nekat, luar biasa. Sensasinya itu. Pat, kalau gue kirimin burger jangan lupa didoa-doain dulu. Takutnya gue pelet. Sembur dulu. Takutnya gue pelet pada burgernya. Iya. Makanya masa itu aja sih pesan gue. Jangan dong, pahit. Jangan. Jadi kesimpulannya 3 nih. 1, lu udah oke jadi navigator gua. Nomor 2, Insya Allah. Nomor 2, lu mau kirimin gua burger. Iya. Nomor 3, obrolannya kita lanjutin lagi minggu depan, tambahin. Siap. Biar lucu. Siap.